الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, La ilaha illallah, wallahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi afadha liman hajjal bait rahmatah wa aslaha umura man aqama syari'atahu wa da'watah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah alladzi bitala Ibrahim khalilah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh الذي أرشدنا بالصالحات والعبادة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فيا أيها المسلمون والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلن لعلكم تفلحون. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Setiap memasuki awal bulan Zulhijjah atau bulan haji, maka tergambar dalam pikiran kita tentang dua peristiwa besar, yaitu pelaksanaan ibadah haji sebagai rukun Islam dan ibadah kurban. Jamaah sekalian, pertama, ibadah haji. Ibadah haji adalah berkunjung ke Baitullahil Haram untuk melakukan serangkaian ibadah seperti tawaf, sa'i dan wukuf di Arafah dan lainnya dengan niat tertentu dan pada waktu tertentu pula, yakni memenuhi panggilan perintah Allah semata. Bagi yang mampu berhaji, hukumnya wajib sekali seumur hidup untuk memenuhi rukun Islam. Haji juga wajib bagi yang bernazar, sedangkan haji yang kedua, ketiga dan seterusnya adalah sunat saja. Pergi haji adalah ar-rihlah al-muqaddasah, perjalanan suci memenuhi panggilan perintah Allah, sedangkan tujuan berhaji ialah untuk menggapai ridha Tuhan dengan meraih derajat haji yang mabrur di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran haji yang mabrur sebagaimana disabdakan Rasulullah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur tiada lain balasannya kecuali surga. Secara sederhana, proses ibadah haji dapat dirinci sebagai berikut. Pertama, pada hari 8 Zulhijjah dimulai dengan mandi sunat ihram dan boleh berharum-haruman setelah mandi. Kemudian berniat haji, ini rukun, sekaligus memakai kain ihram. Setelah itu melaksanakan salat sunat ihram dan bersiap untuk pergi menuju ke padang Arafah. Hari ke-9 Zulhijjah adalah saat wukuf di Arafah yang diawali dengan salat fardu zuhur dan asar, qasar dan jama takdim. Lalu malam ke-10 Zulhijjah bertolak ke Muzdalifah untuk mabit sambil mencari batu kerikil untuk lontar jumrah, dan begitu lewat tengah malam terus menuju perkemahan Mina untuk mabit sehingga hari tanggal 12 atau 13 Zulhijjah di Mina. Kemudian 4, pada hari 10 Zulhijjah yang ukuran kita hari raya Idul Adha, yaitu jamaah haji melontar jumrah akabah atau jumrah kubra saja dengan 7 biji batu. Setelah itu dia bercukur, bertahlul awal. Setelah bertahlul awal, maka boleh melepaskan kain ihramnya. 5. Selama mabit di Mina, hari 11 sampai 13 Zulhijjah masih bolak-balik ke Jamarat untuk melakukan wajib haji, yaitu melontar 3 jumrah berurutan, mulai Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Lalu ke-6, pada saatnya kembali ke Makkah, yaitu boleh pada tanggal 12 dalam arti nafar awal, dan sesuai sunnah Nabi, yaitu kembali ke Makkah dari Mina tanggal 13 Zulhijjah dengan nafar sani, rombongan kedua, untuk melakukan rukun haji lainnya, yakni tawaf ifadah dan sa'i. Begitu selesai tawaf ifadah dan sa'i, berarti sudah tahallul sani dan hajinya telah khalas atau tuntas. Kaum muslimin jamaah Idul Adha yang dikasih sayangi Allah. Poin kedua, ibadah kurban. Ibadah kurban berarti mengalirkan darah
atau menyembelih hewan kurban. Hewan kurban disebut al-udhiyah, berupa al-kibsu, domba, al-ghanamu, kambing biasa, dan al-baqaru, sapi lembu, dan juga budnah, onta. Hukum kurban, fatwa sebagian ulama fikih hukumnya wajib, dan menurut jumhur mayoritas ulama berpendapat sunnah muakkadah, yaitu sunat yang dianjurkan dengan anjuran yang kuat. Mengenai keutamaan ibadah kurban antara lain, Rasulullah SAW bersabda, "Ma amila ibnu Adam yawman nahri amal nahabidallah min hiraqati damin, wa innaha lata'ti yawmal qiyamah biquruniha wa dhalabiha wa as'ariha, fa inna damala yaqa'u min Allah azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi." Rawahu Tirmizi an Aisyah. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan anak Adam pada hari nahar, hari Idul Kurban, yang paling disukai oleh Allah melebihi dari mengucurkan darah hewan kurban. Bahwasanya di hari kiamat nanti, hewan kurban itu akan datang lengkap dengan tanduknya, kukunya, dan bulu-bulunya. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima ibadah kurban itu sebelum darahnya jatuh ke bumi. Rasulullah juga mengatakan, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Sembelihan hewan kurban itu bagi pelakunya dibalas Allah dengan pahala kebaikan sebanyak helai bulunya. Kemudian Rasulullah juga menganjurkan agar hewan kurban itu dipilih binatang yang sehat dan gemuk, tidak kurus atau cacat, sebab hewan kurban itu di hari kiamat nanti akan menjadi tunggangan kendaraan saat menyeberangi titian akhirat. Itu yang termaktub dalam ucapan Bilal tadi, fa innaha ala matni sirati matayakum. Sesungguhnya sembelihan kurban itu akan menjadi kendaraan kalian ketika melintas di atas as-sirat. Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi bahwa ia menyembelih anaknya Ismail, dan karena mimpi itu berulang kali, beliau sadar bahwa itu isyarat perintah Allah yang mesti dilaksanakan, seperti dinyatakan dalam Quran surah As-Saffat ayat 102. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ketika Ismail mencapai kondisi di usia yang tegar, Ibrahim berkata, "Wahai putraku, sesungguhnya aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu. Camkan, dan bagaimana pendapatmu?" Dengan lantang dan tanpa ragu-ragu Ismail menjawab lugas, "Qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Ismail berkata, "Duhai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan Allah. Niscaya ayahanda akan dapati, insyaallah anaknya termasuk orang yang sabar." Jamaah sekalian, sesuai riwayat Ibnu Abbas, saat Ibrahim alaihissalam siap mengorbankan Ismail, iblis sibuk berupaya menggagalkan niat Ibrahim menunaikan perintah Allah itu. Iblis mondar-mandir mendatangi Ibrahim, putranya Ismail, dan istrinya Hajar, sambil membujuk rayu, menghasut, dan memprovokasi ketiganya. Tapi jamaah sekalian, iblis gagal dalam makar jahatnya, karena Ibrahim, Ismail, dan Hajar melempari iblis dengan batu. Bahkan iblis terkena lemparan batu oleh Ismail tepat pada mata kirinya, hingga mata kirinya tercongkel. Demikian dalam kitab Durratun Nasahid. Kemudian lemparan batu oleh Ibrahim, Ismail, dan Hajar itulah yang diabadikan dalam manasik haji, yang dilambangkan dengan melontar jumrah ula, wusta, dan akabah. Jamaah sekalian,
yang dikasih sayangi Allah. Setelah nyata kesabaran Nabi Ibrahim dan Ismail menghadapi ujian Allah, dan keduanya juga taat memenuhi perintah Allah, maka Allah menggantikan diri Ismail itu dengan seekor kibas domba yang dibawa oleh malaikat dari surga. Dan itulah korban persembahan Habil, putra Nabi Adam alaihissalam tempo dulu. Masya Allah. Inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Sesungguhnya kata Allah, peristiwa penyembelihan Ismail Ibrahim itu adalah ujian, benar-benar ujian yang nyata, dan kami tebus jiwa Ismail dengan hewan sembelihan yang besar. Quran surah As-Saffat ayat 106 107. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bagus nih. Hah? Bagus, harusnya bagus. Allah. Maaf lagi batin malah. Sama. Dan sehat. Dan sehat dia bertahan. Dan sehat dia bertahan. Dan sehat dia bertahan. Dan sehat dia bertahan. Alhamdulillah. Ya, dan sehat dia bertahan. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar,
صلى الله ربنا على نور المؤمن أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى أجمعين وعلى آله وصحبه